Kali ini, sebagai wawasan saja, kita akan membahas seputar bagaimana caranya memahami pikiran seseorang dengan melihat gerakan matanya. Anggaplah sebagai sebuah trik dalam bersosialisasi. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dimanapun Anda berada. Kali ini, sebagai wawasan saja, kita akan membahas seputar bagaimana caranya memahami pikiran seseorang dengan melihat gerakan matanya. Anggaplah sebagai sebuah trik dalam bersosialisasi. Karena memang sudah cukup lama diyakini bahwa bola mata seseorang bergerak sesuai apa yang sedang dipikirkan orang tersebut. Sehingga melalui gerakan bola mata ini, kita dapat memperkirakan atau membaca isi pikiran lawan bicara kita dengan jelas, bahkan sebelum mereka sendiri berbicara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya cukup sederhana, yaitu agar kita lebih peka dan dapat mendeteksi kejujuran serta kebohongan seseorang. Tentu saja, agar hasil pengamatan Anda semakin akurat, maka baiknya komunikasi dilakukan secara tatap muka, bukan jarak jauh, sehingga Anda bisa melihat pergerakan bola mata lawan bicara Anda ini secara jelas. Tetapi perlu diingat juga, bermainlah cantik. Kalaupun bertatap muka dengan seseorang, kita tidak lantas berhak untuk membedah atau mengorek kepribadian seseorang terlalu dalam sehingga menjadikan orang tersebut tidak nyaman. Jadi perhatikan gerakan matanya secara wajar saja, tidak perlu Anda melotot dan memaku pandangan mata Anda pada lawan bicara Anda tanpa berkedip. Karena itu justru akan terlihat tidak wajar. Pelototan Anda akan membuat Anda terlihat seperti orang aneh. Nah, langsung saja. Poin pertama dalam membaca pikiran seseorang lewat gerakan bola matanya adalah bola mata yang melihat ke atas atau melihat ke arah atas menandakan bahwa lawan bicara Anda sedang merasa bosan atau bahkan sedang berupaya untuk menghentikan pembicaraan Anda berdua. Maka jika ini terjadi, jadilah pribadi yang kiranya lebih menyenangkan, ubahlah pembahasan ke arah yang sekiranya lebih menarik untuk diperbincangkan. Sebaliknya poin kedua, bila bola mata melihat ke bawah atau melihat ke arah bawah, ini merupakan pertanda bahwa lawan bicara Anda sedang mendengarkan dengan seksama dan bisa jadi malah patuh pada apa yang sedang Anda berdua bicarakan. Meskipun memang pada beberapa orang ini juga bisa menjadi ciri kebosanan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, secara alami jika Anda sudah terbiasa mengamati gerak-gerik lawan bicara, maka Anda akan paham seberapa intens lawan bicara ini memperhatikan omongan Anda. Lanjut ke poin ketiga. Bila bola mata lawan bicara Anda melihat ke arah kanan atas dari sisi penglihatan lawan bicara berarti adalah sisi kiri atas dari sisi kita. Maka ini menandakan bahwa lawan bicara Anda sedang mengingat suatu kejadian yang pernah mereka alami secara visual. Karena yang sedang mereka lakukan adalah sedang mengingat, maka besar kemungkinan bahwa apa yang akan disampaikannya nanti kepada Anda adalah benar, adalah jujur, sesuai dengan ingatan yang ia miliki, dan sesuai pula dengan keyakinan yang dimilikinya. Poin keempat, bila bola mata lawan bicara Anda melihat ke kanan tengah, yang mana kanan tengah dari sisi penglihatan lawan bicara berarti adalah sisi kiri tengah dari penglihatan kita, maka itu menandakan bahwa ia sedang mengingat suatu percakapan yang sebelumnya pernah ia dengar. Kemudian poin kelima, bila bola mata lawan bicara Anda melihat ke kanan bawah dari sisi pandang dia berarti adalah kiri bawah dari sisi pandang kita. Maka ini menandakan bahwa lawan bicara Anda tersebut sudah mengingat segala bentuk pembicaraan yang pernah didengar atau pernah dilihatnya secara nyata dan jelas. Sedangkan poin keenam, bisa kita katakan sebagai kebalikan dari poin ketiga tadi, adalah bila bola mata lawan bicara Anda melihat ke arah kiri atas baginya berarti adalah kanan atas dari sudut pandang kita. Maka ini menandakan bahwa lawan bicara sedang berimajinasi terhadap hal baru yang belum pernah mereka lihat secara nyata. Saya ulangi, jika lawan bicara bola matanya bergerak ke arah kiri atas, maka ini menandakan bahwa lawan bicara Anda sedang berimajinasi terhadap hal baru yang belum pernah mereka lihat secara nyata. Karena pikiran mereka sedang berimajinasi, maka ada kemungkinan bahwa apa yang dikatakannya terhadap Anda adalah khayalan, tidak benar, tidak nyata.
karena berasal dari hasil imajinasinya. Ada kemungkinan dia berbohong. Tetapi di beberapa jenis percakapan, tergantung apa yang Anda berdua sedang bahas, maka bisa jadi juga dia sedang membayangkan suatu skenario yang mungkin terjadi atas suatu perkara menurut pendapat dia. Poin ketujuh, bila bola mata lawan bicara melihat ke kiri tengah dari sudut pandang dia berarti adalah kanan tengah dari sudut pandang kita. Maka itu artinya lawan bicara sedang menghayalkan suatu suara baru yang belum pernah mereka dengar. Poin ke-8, bila bola mata lawan bicara melihat ke kiri bawah dari pandangan mereka berarti adalah kanan bawah dari pandangan kita. Maka ini menandakan bahwa lawan bicara sedang mengingat perasaan yang pernah mereka alami. Entah itu perasaan senang, sedih, marah, bangga, dan macam-macam emosi lainnya. Nah, itulah ke-8 gerakan bola mata yang maknanya bisa kita amati. Terdiri dari gerakan melihat ke atas, melihat ke bawah, kanan atas, kanan tengah, kanan bawah, kemudian kiri atas, kiri tengah, kiri bawah. Di luar ke-8 gerakan bola mata ini, maka ada satu lagi yang bisa kita baca juga, yaitu frekuensi kedipan mata lawan bicara. Normalnya, orang berkedip antara 8-15 kali setiap menit. Jika lawan bicara Anda berkedip lebih sering dari itu, maka bisa jadi ada tekanan atau kegelisahan. Kegelisahan ini bisa jadi merupakan reaksi dari sesuatu yang tidak mereka sukai. Dengan syarat tidak ada faktor lain yang mempengaruhi, contoh debu yang berterbangan atau angin kencang yang mengeringkan mata. Bila memang lawan bicara Anda merasakan kegelisahan, maka sebaiknya gantilah topik pembicaraan ke arah yang lebih menyenangkan. Dan perlu dicatat juga bahwa umumnya orang yang sedang berbohong akan berkedip lebih cepat pula. Sebaliknya, orang yang jarang berkedip biasanya menandakan kedudukan yang lebih tinggi. Bisa jadi ia berkonsentrasi akan sesuatu, bisa jadi ia sedang tertarik pada apa yang Anda bicarakan. Nah, kurang lebihnya demikian. Semoga cukup mudah untuk Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.